Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. Jadi, zaman dulu di Amerika itu ada seorang emak-emak yang super duper kaya raya. Namanya itu Barbara Beckland. Orang di sekeliling ngelihat dia tuh hidupnya tuh kayak enak banget gitu ya. Udah dia cantik, pinter, kaya, hidupnya tuh glamor. Mau beli apa aja tuh enak banget, tinggal nunjuk aja. Tapi orang-orang di sekelilingnya tuh nggak tahu ya. Di balik hidup yang hedon itu menyimpan rahasia yang sangat kelam teman-teman. Yaitu dia punya anak laki-laki yang gay alias suka sama sesama jenis. Akhirnya untuk istilahnya tuh mengobati anaknya ini ya, dia selalu nyekokin film-film porno dan pesenin PSK buat main sama anaknya. Tapi dia selalu kabur dan menghindar. Dan karena mungkin ibunya ini udah jenuh ya dan nggak tahu harus ngapain lagi, akhirnya diperkeoslah anak laki-lakinya itu. Dia mau ngasih tahu nih kalau main itu enak loh, gini loh rasanya main sama cewek. Tapi setelah diperkeos ini justru bukannya malah lebih baik, tapi hubungan mereka berdua jadi toksik. Sampai akhirnya mereka berdua meninggal dengan cara yang gak wajar teman-teman. Kenapa mereka berdua bisa meninggal ya? Dan apa motif kejahatannya? Sebenarnya kasus ini tuh rumit banget ya. Makin dalam aku cari tahu, makin banyak juga nih cerita yang ternyata tuh dar der dor gitu ya. Jadi aku saranin pasang telinga kalian baik-baik, duduk di posisi ternyaman kalian. Karena aku mau ceritain kasus incest Barbara dan Anthony Beckland. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Selamat datang di Paranoia. Jangan lupa subscribe. Barbara Daly lahir tahun 1921 di Boston, Amerika Serikat. Dia ini lahir dari keluarga yang sederhana ya. Tapi di umur dia 11 tahun, semua itu berubah drastis. Ayahnya yang tulang punggung keluarga ditemukan meninggal akibat bundir dengan ngirup asap knalpot. Dan Barbara melihat sendiri kejadian itu. Dari sini nantinya bakal berpengaruh ke kondisi mentalnya di masa depan. Sebenarnya kasus meninggalnya ini tuh masih misterius teman-teman ya. Entah dia dibunuh atau emang dia tuh beneran bundir gitu. Nah intinya setelah ayahnya ini meninggal, keluarga Barbara dapat uang asuransi jiwa yang langsung dicairin sama ibunya yang bernama Nina Daly. Tapi ini juga agak janggal ya sebenarnya ya. Kalau zaman sekarang itu kan orang yang meninggal bundir itu kan harusnya asuransinya tuh nggak mau nerima dong ya, nggak bakalan cair gitu ya. Tapi ini bisa dicairin gitu, nggak tahu deh gimana. Setelah dapat uang asuransi ini, mereka pun pindah ke New York. Ibunya juga berniat buat cari suami baru yang jauh lebih kaya dari almarhum suaminya. Dan mindset itu juga yang diturunin ke anaknya nih. Neng, kalau kamu udah gede, cari laki yang bener. Sayang tuh muka kamu cantik. Jangan cari yang miskin atuh. Dan untungnya Barbara ini emang cantik banget teman-teman. Bahkan di umur dia 17 tahun, dia ini masuk daftar 10 gadis tercantik di New York. Dari sinilah awal mula karir modelnya kebuka lebar nih. Mukanya ini muncul di majalah-majalah terkenal kayak Vogue, ya kan, Harper's Bazaar dan lain sebagainya. Tapi dari ketenaran itu ya, sebenarnya kondisi mental Barbara ini udah di titik rawan nih. Ngelihat ayahnya bundir di umur dia 11 tahun, itu bukan hal yang wajar teman-teman. Dan itulah yang memicu gangguan kepribadiannya. Ditambah lagi, ternyata ibunya ini juga punya riwayat skizofrenia dan sering keluar masuk rumah sakit jiwa. Jadinya potensi si Barbara ini kena skizo juga lebih tinggi nih. Karena secara nggak langsung tuh turun-temurun gitu ya. Karena mentalnya makin ngedrop, cobalah dia diem-diem datang ke psikiater. Zaman dulu mah nggak kayak sekarang teman-teman. Dulu itu kesehatan mental itu masih tabu. Beberapa bahkan nganggep kalau itu tuh aib. Masih ada stigma kalau ke psikiater berarti dia itu ODGJ. Makanya si Barbara ini diem-diem tuh berobatnya. Apalagi dia itu kan artis gitu ya. Kalau sekarang kan masyarakat udah pada pinter ya, udah pada ngerti sepenting apa kesehatan mental itu. Nah kita balik lagi nih ke Barbara nih. Beberapa tahun kemudian, setelah dia sukses jadi model, dia cobalah daftar ke Hollywood buat jadi bintang film. Tapi ternyata di Amerika itu cantik doang gak cukup teman-teman. Mereka juga harus bener-bener punya skill acting yang bagus. Nah karena Barbara ini gak bisa acting, sayangnya mimpi dia jadi bintang film tuh harus hancur dan balik lagi jadi model. Tapi dari kegagalan itu, alhamdulillahnya dia dapat hikmah teman-teman. Waktu di Hollywood itu, dia ketemu sama cewek bernama Cornelia Beckland, anak dari keluarga yang super duper kaya raya. Karena keluarga Beckland ini adalah pencetus perabotan plastik pertama di dunia. Kalau kalian lihat di sekeliling kalian ya, ada meja plastik, ya kan, gelang plastik, sikat gigi, Tupperware, pokoknya segala macam bentuk perabotan yang bentuknya plastik itu tuh idenya dari perusahaan keluarga Beckland ini. Bayangin ya, sekaya apa keluarga ini ya. Karena hubungan Barbara dan Cornelia ini makin dekat ya,
Dia jadi sering diajak nongkrong sama keluarga old money yang lain, keluarga yang kaya, keluarga yang kalau ketawa itu bukan yang tapi yang kayak karena Cornelia ini ngeliat Barbara itu orang yang cantik, baik, enak diajak ngobrol gitu ya. Dikenalin lah dia sama adiknya yang bernama Brooks Beckland, yang waktu itu lagi ngikut pelatihan pesawat tempur Amerika Serikat. Pandangan pertama mereka ketemu, jatuh hatilah si Brooks ini kan ngeliat Barbara. Hatinya berbunga-bunga ngeliat kecantikannya. Tapi si Barbara beda nih teman-teman nih. Begitu dia ngeliat si Brooks, dia langsung keinget nih omongan maknya. Neng, kalau kamu udah gede, cari laki yang bener. Sayang tuh muka kamu cantik. Jangan cari yang miskin. Di sini pikiran Barbara langsung gini nih. Dia akan jadi suamiku. Gak lama dari situ, mereka akhirnya pacaran. Dari luar, hubungan mereka tuh kelihatan kayak couple goals teman-teman. Hubungan percintaan yang jadi impian banyak orang. Pasangan muda, cantik, dan kaya raya. Tapi ternyata hubungan mereka nggak seindah kelihatannya. Dari dalam, ternyata hubungan mereka itu toksik, sering ribut, sampai sering lempar-lemparin barang gitu. Saling nuduh, saling curiga, isinya tuh drama mulu gitu. Karena Brooks ini juga capek sama hubungan yang toksik ini, dan Barbara juga terlalu posesif, selain itu mentalnya juga terganggu gitu kan. Akhirnya dia putusin lah itu si Barbara. Bar, aku capek sama hubungan kayak gini, aku mau putus ah. Dan apa kata Barbara? Mas, kamu tega putusin aku? Aku ini lagi hamil anak kamu loh. Brooks langsung, hah? Hamil? Tuh, dia aja kaget apalagi kita ya. Sebenarnya Barbara ini gak hamil teman-teman. Ini tuh akal-akalan dia aja biar gak diputusin. Paling juga itu perut gede isinya sebelah kamu bakso gitu ya. Karena Brooks ini percaya sama Barbara dan takut kok anaknya itu beneran lahir di luar pernikahan, reputasi keluarga Beckland bakalan hancur. Dan di 8 Agustus 1943 dengan terpaksa mereka akhirnya menikah teman-teman. Sejak saat itu Barbara resmi mengganti nama belakangnya dari Dali jadi Nyonya Barbara Beckland, salah satu anggota keluarga terkaya di Amerika. Malam harinya, setelah mereka menikah ya, Barbara dengan entengnya bilang gini nih, lagi ngebersihin make up gitu ya sambil duduk di kaca. Yang kayaknya aku gak hamil deh. Mampus lu. Hah? Maksud kamu apa? Iya, pas aku hitung tanggalan ternyata aku gak hamil. Aku cuma salah aja, aku emang belum dapat aja. Idih, ngamuk dong si Brooks ya kan. Dan ngancem mau nyerain si Barbara nih. Tapi Barbara bilang gini nih, kamu yakin mau cerai? Kamu gak malu baru beberapa hari nikah langsung cerai? Nanti kalau ditanya bilangnya apa sama keluarga? Ya aku sih terserah ya, yang rugi kan kamu. Aku mah enak jadi mantan istri dari orang kaya. Akhirnya karena bingung dan gak tahu mau gimana, udah dimanipulasi sama Barbara ya, Brooks cuma bisa teriak nih. Beberapa hari kemudian mereka pindah ke gedung apartemen paling elit di Amerika bernama 740 Park Avenue. Pokoknya yang nginep di sini tuh cuma orang-orang yang super kaya dan orang-orang penting teman-teman, kayak presiden, artis papan atas, atau seleb-seleb terkenal lah. Nah, Barbara ini udah termasuk ke circle-nya mereka gitu. Di sana hampir tiap minggu mereka selalu ngadain pesta gede-gedean. Tamu-tamunya juga nggak main-main tuh, dari pebisnis, artis, tokoh politik, pokoknya semua orang-orang dari kalangan papan atas. Si Barbara juga sering jadi host di pesta ini. Tapi orang-orang banyak yang gak suka sama dia gara-gara dia itu galak dan tukang marah-marah. Siapa aja dia marahin tuh teman-teman. Nih, misal nih ya, punten, siapa ya nama artisnya gitu, misal Taylor Swift gitu ya. Taylor, itu gelas kalau udah kosong lu taruh lagi dong di nampan. Jangan lu geletakin gitu aja. Bisa tuh dia ngomong gitu, ngina-ngina artis teman-teman. Udah gitu di depan banyak orang lagi. Gimana nggak pada bete ya? Star syndrome kali dia ya. Lagian dia itu lupa kali ya, dia itu siapa sih kalau nggak ada keluarga Beckland gitu kan? Ya cuma mbak-mbak biasa aja gitu. Selain itu, dia juga sering marah-marah nggak jelas, sering nyuruh-nyuruh pelayan dengan cara yang nggak sopan. Di titik ini, orang-orang tuh sebenarnya yakin kalau ada yang nggak beres ini sama mentalnya Barbara nih. Tapi mereka semua tutup mulut. 3 tahun setelah pernikahannya, tepatnya di 28 Agustus 1946, anak mereka yang beneran akhirnya lahir nih dan diberi nama Anthony Beckland. Dari sinilah neraka yang sebenarnya dimulai teman-teman. Anthony ini tumbuh tanpa kasih sayang orang tua yang proper karena orang tuanya ini sibuk ngabisin duit mereka. Bayangin ya, saking duitnya ini gak habis-habis, mereka sering tuh pindah-pindah negara tiap ganti musim ya. Misal, kayaknya di sini agak dingin nih, pengen yang hangat-hangat, terbanglah mereka ke Spanyol. Wih, di sini tuh hawanya panas banget ya, terbanglah mereka ke London. Gitu terus hidupnya ya kan, pindah-pindah negara lah. Kita mah boro-boro ya, gerahai nyalain kipas teman-teman.
Karena pindah-pindah inilah Anthony jadinya terlantar. Dia tumbuh besar diasuh sama ART-nya. Di titik ini hubungan keluarga mereka benar-benar kosong ya. Brooks yang sering hilang-hilangan, Barbara yang tukang party, dan Anthony yang kurang kasih sayang orang tua. Sepanjang hidupnya dia itu jarang banget ketemu sama bapak ibunya. Paling juga kalau ketemu cuma ngasih duit doang gitu. Ton, mau jajan gak? Nih, jajan ya. Habis itu hilang, udah pergi. Bener-bener gak ada didikannya tuh. Setelah Tony dewasa, sekitar umur dia 20 tahun, dia pergi ke Italia dan ketemu sama Jacob Cooper. Awalnya mereka sahabatan, dan Tony ngelihat Jacob ini kok dia ganteng ya, badannya keker, naksir lah dia ya kan. Ternyata Jacob juga naksir balik nih. Akhirnya kejadian lah mereka pacaran. Di zaman itu pasangan sesama jenis itu masih ilegal di Eropa teman-teman. Dan Tony juga gak pernah cerita ke ibunya. Tapi yang namanya dia anak kalangan elit ya, pasti pergi kemana aja itu dibuntutin sama wartawan. Akhirnya kepergok lah kalau si Tony ini sering ngebawa cowok ke apartemennya. Dan sampailah kabar itu ke kupingnya si Barbara. Pas tahu gitu ya, ngamuk dong dia dong. Buat dia, penyimpangan anaknya ini adalah aib yang fatal yang bisa ngerusak nama baik keluarga Backland. Dia langsung kemasin barang-barang, pesen tiket, dan terbang ke Italia. Sampai di sana, dia langsung tuh si Tony, mulai sekarang gak ada ya kamu gay-gay gitu ya, ayo ikut mama pulang. Di perjalanan si Barbara mikir gini nih kayaknya aku harus bertindak nih ya biar anak aku gak jadi gay lagi ya. Dia pasti sembuh nih, pasti bisa. Abis itu dicomblangin lah si Tony sama perempuan bernama Sylvie. Sylvie ini salah satu teman sosialitanya yang paling muda di grupnya. Diajaklah Sylvie buat tinggal bareng sama mereka di Spanyol. Di situ dia ada Brooks, ada si Tony, ada Sylvie dan Barbara sendiri. Tapi hasilnya malah gagal total. Waktu tinggal serumah ini, Sylvia malah tidur sama Brooks coba. Mereka malah selingkuh coba. Sedangkan si Tony ya tetap gitu-gitu aja nggak berubah. Karena Brooks ini udah mulai terlanjur nyaman sama Sylvie, dia akhirnya mutusin buat nyerain si Barbara. Dan mereka pun akhirnya cerai. Sedangkan Brooks dan Sylvie pun resmi melangsungkan pernikahan. Di sini perasaan dan emosi Barbara benar-benar meledak teman-teman. Rumah tangganya hancur, suaminya milih cewek yang lebih muda, anaknya gay ya kan, dan nama baiknya terancam. Selama tahun 1969 sampai 1972 obsesi Barbara semakin tinggi nih buat nyembuhin si anaknya. Tapi tetap nggak ada satupun yang berhasil. Dari mulai nyewain PSK mahal sampai ngebawa dia ke psikiater. Ujung-ujungnya Tony juga bilang gini nih, "Mah, aku ini sukanya cowok mah, dan selamanya aku tetap jadi gay. Titik." Akhirnya dengan pikiran buntu, disinilah jiwa NPD-nya mulai kumat teman-teman. Dia mikir gini nih, kata mantan suamiku, kata Brooks, permainan aku mantap di ranjang. Aku yakin dengan jiwa hyperku, anakku pasti bisa sembuh. Bener aja tuh, tiap malam si Tony selalu diperkosa sama emaknya nih. Dan udah jelas dia nolak dong, teriak-teriak. Udah mah dia gak suka cewek, lebih parahnya lagi, ini tuh dilakuin sama emak kandungnya sendiri gitu. Apa gak histeris dia ya? Tiap malam dia tuh sering teriak tuh. Tetangga dengernya juga gak enak kan? Itu anaknya Bu Barbara kenapa ya? Tiap malam teriak-teriak mulu. Di titik ini justru gak ada hal baiknya sama sekali buat Tony teman-teman. Justru mentalnya makin hancur dan skizofrenianya juga makin kumat. Mereka sering banget ngelakuin hubungan seksual itu selama bertahun-tahun. Bahkan ini ada cerita ya, Tony lagi bawa pacar cowoknya ke rumah ya kan. Terus si Barbara ikutan main sama mereka. Jadi mainnya bertiga nih. Ini sih kayaknya yang kedemenan si Barbaranya juga ya. Tapi semua itu lenyap ketika mentalnya Tony makin rusak teman-teman. Tanggal 17 November 1972, setelah capek sama tekanan mental dari ibunya, Tony akhirnya ngebunuh Barbara. Sore itu, dia pergi ke dapur buat ngambil pisau. Diam-diam, dia samperin itu Barbara dari belakang, dia piting dan ditusuk punggungnya sampai 8 kali, sampai meninggal dunia. Setelah ngelakuin tindakan ini, Tony gak lari. Dia langsung telepon ke temennya dan ngaku kalau, "Cuy, gue habis bunuh nyokap gue nih." Begitu dia ditangkap polisi, dia ngaku kalau dia ngelakuin kejahatan itu gara-gara capek sama tekanan mental dari ibunya selama bertahun-tahun. Dia bilang, ibunya ini nyiksa dia secara fisik dan juga mental. Paksa dia buat jadi lurus, bahkan memperkeosnya. Semua amarahnya itu numpuk sampai akhirnya meledak dan jadi tindakan pembunuhan. Sebenarnya sedih juga ya, kalau aku pikir-pikir ya. Ya aku nggak mendukung LGBT gitu ya. Aku nggak mendukung suka sama jenis gitu ya. Tapi ya di luar dari semua itu, aduh gimana ya ngomongnya ya.
Intinya pemerkosaan ataupun pembunuhan itu jelas nggak boleh ya teman-teman ya. Tony didakwa atas pembunuhan teman-teman, tapi dia nggak dipenjara ya. Dia ini langsung dibawa ke rumah sakit jiwa di Inggris. Dia dirawat selama 8 tahun dan dibebasin lagi setelah kondisinya lebih stabil. Di umur dia 33 tahun, Tony akhirnya bebas teman-teman. Ayahnya yang malu nggak mau dia nerima Tony lagi ke keluarganya tuh. Jadi Tony ini tinggal sama neneknya nih, si ibunya Barbara yang waktu itu umurnya kalau nggak salah 87 tahun. 6 hari kemudian, Tony nusuk neneknya sendiri pakai pisau dapur sebanyak 8 kali dan mematahkan beberapa tulang. Alasannya gara-gara neneknya ini nggak percaya kalau Barbara memperkosa Tony. Dia juga mencela kalau si Tony itu gay. Tony ditangkap lagi dan dipenjara atas dakwaan percobaan pembunuhan. Di sini depresinya makin memuncak nih. Begitu dia masuk ke sel, dia keluarin kresek dari kantongnya. Dia tutup kepalanya dan diikat sampai dia meninggal akibat kehabisan nafas. Itulah tadi teman-teman kisah tragis dari Barbara dan Anthony Beckland. Sebenarnya kisah ini tuh sedih banget ya teman-teman. Sedih, jijik dan tragis banget gitu. Aku sih sebenarnya kasihan sama Tony ya. Dari kecil dia itu nggak dapet pengawasan dan pengasuhan yang baik dari orang tuanya ya. Barbara juga ya udah terlalu kacau lah sebagai ibu ya. Intinya kaya itu nggak menjamin kehidupan kita bahagia teman-teman. Karena yang bikin kita bahagia itu cuma rasa syukur. Kalau dengan kondisi kita sekarang udah bersyukur, ya udah kita udah bahagia gitu kan. Intinya kita nikmatin aja lah hidup kita ini ya. Walaupun beras habis, token pada bunyi ya. Intinya ya udah kita jadi orang bener aja lah dan nggak ngerugiin banyak orang. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju coba komen di bawah. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan juga subscribe biar aku semangat bikin video kriminal kayak gini. Karena yang menakutkan itu bukan hantu teman-teman, tapi manusia yang udah kehilangan akal dan pikiran. Terakhir, aku Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one. Thank you.